dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore Allah Tritunggal yang Maha Kudus, yang kumuliakan, kukasih dengan segenap roh, jiwa, dan akal budiku. Perkenankan Bapa, sore hari ini kami memaparkan Bapa bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Perkenankan Bapa, hamba-Mu yang hina dan debu ini mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Allahku. Sebab hanya dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, apa yang keluar dari hatiku, yang keluar dari bibirku adalah sesuai kehendak-Mu karena bimbingan Roh Kudus-Mu. Semua ini kami lakukan untuk memuliakan-Mu Bapa, meneruskan kehendak Tuhan Yesus yang merupakan kehendak-Mu untuk membawa sesama hidup di dalam terang dunia, di dalam terang hidup, bukan di dalam kegelapan. Syukur, terima kasih Allah Tritunggal yang Maha Kudus atas perkenan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang kami muliakan, kami mohon bimbingan-Mu Allah Bapa untuk ini. Amin. Mia terkasih, kali ini pemaparannya adalah sabda Tuhan Yesus yang beliau bersabda, "Akulah terang dunia." Sebelumnya Mia, marilah kita haturkan kitung pujian, syukur sembah kepada beliau Mia. Beliau yang sangat kita cintai bersama. Mari Mia.
cinta Kau, Yesus, ku puji Kau, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan putih ku cinta Kau. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akan putih ku cinta Kau, ku cinta Kau, Yesus. Tuhan Allahku, syukur, syukur padamu Bapa, atas anugerah-Mu Allahku, Bapa yang Maha Kasih, Bapa anugerahkan kami Yesus Putra-Mu Allahku, untuk dibimbingnya dalam terang dunia, memuliakan-Mu apa. Terima kasih Allahku, atas anugerah-Mu yang terindah pada kami, pada seluruh anak keturunan kami,
pada seluruh manusia yang Bapa berikan pada Putra-Mu Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mia terkasih, Yesus adalah terang dunia. Perkenankan, mari kita simak bersama Mia terkasih. Kami ambil dari Yohanes 8 ayat 12 sampai dengan 20. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut dirimu sendiri. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama Dia yang mengutus aku.
Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Mia terkasih, berdasarkan ayat-ayat yang telah kita dengar dan telah kita simak tersebut, dapat kita mengerti dan memahami beberapa hal sebagai berikut, Mia. Yang pertama, Tuhan Yesus bersabda bahwa Beliaulah terang dunia. Akulah terang dunia. Tetapi orang-orang Farisi tidak percaya, Mia. Mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus bersaksi pada dirinya sendiri dan kesaksian itu tidak benar, tidak sah. Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, Mia, akulah terang dunia. Barang siapa percaya mengikut aku, ia tidak berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia memperoleh terang hidupnya. Tetapi sekali lagi, orang-orang Farisi tidak percaya. Tuhan Yesus juga menyatakan beliau bersaksi tentang dirinya sendiri, tetapi juga Bapa yang ada di dalam dia bersaksi. Jadi dua orang lebih kesaksian itu menurut hukum Taurat adalah sah. Tetapi Mia, orang-orang Farisi tetap tidak percaya. Mia terkasih, perkenankan kita merenungkan Mia bersama, Mia. Yang pertama, hanya orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah Bapa yang percaya kepada sabda Tuhan Yesus itu, Mia. Roh Kudus menuntun kepada orang-orang itu, Mia, untuk mengerti. Di dalam Yohanes 6 ayat 44, Tuhan Yesus bersabda, "Tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak menariknya memberikan kepadaku." Sabda itu, Mia, dipertegas lagi untuk kedua kalinya di dalam Yohanes 6 ayat 65. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada aku kalau Bapa tidak mengaruniakan
Jadi Mia, dari sabda Tuhan Yesus itu kita sangat memahami, karena anugerah Allah Bapa yang mengasihi kita Mia, kita diberikannya kepada Tuhan Yesus Mia. Karena kasih Allah Bapa kepada kita, anugerah Allah Bapa kepada kita diberikannya kepada Tuhan Yesus Mia. Dan di dalam ayat 39, Yohanes 6:39, beliau bersabda, Tuhan Yesus Mia, semua yang diberikan kepadaku oleh Bapa tidak akan ada yang hilang, dan mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dipertegas lagi yang kedua kalinya di dalam Yohanes 10 ayat 28. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang diberikan Bapa kepadanya Mia. Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka tidak akan binasa selama-lamanya, dan tidak ada seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Sangat luar biasa Mia, sangat mulia Mia, anugerah Allah Bapa yang diberikan kepada kita semuanya Mia. Kita diberikan kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Allah Bapa agar kita semua yang diberikan kepada beliau Mia, tidak ada satupun yang hilang Mia. Untuk itulah Mia, beliau datang di bumi melaksanakan kehendak Allah Bapa agar semua yang diberikan kepada beliau oleh Bapa tidak ada yang hilang, supaya semua yang diberikan oleh Bapa kembali kepada Allah Bapa Mia, untuk hidup dengan mengalami kebahagiaan yang sejati selama di dunia ini, dan kelak bersama beliau hidup dalam kerajaan Bapa. Seperti yang beliau sabdakan sendiri, bahwa kita manusia dibentuk sesuai dengan gambar dan rupanya untuk hidup bersama dengan beliau, untuk hidup benar, hidup kudus seperti beliau bersama beliau Mia. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini melaksanakan kehendak Bapa. Beliau membawa terang kepada kita. Kita ditebusnya dosa-dosa kita, diampuninya, kita didamaikan dengan Allah Bapa oleh Tuhan Yesus dengan pengorbanannya Mia. Mengampuni dosa-dosa kita, inilah darah yang kutumpahkan bagimu untuk pengampunan dosa-dosamu. Seharusnya kita yang diadili Mia oleh Bapa, karena Allah Bapa maha adil, maha kasih, maha benar, maha adil. Kita diadili, kita yang harus menanggung dosa itu, tetapi itu semua diambil alih oleh Tuhan Yesus, menebus dosa kita sampai di kayu salibnya. Kemudian Tuhan Yesus menerangi kita dengan firman-Nya. Seluruh firman-Nya diberikan kepada kita supaya kita berjalan di atas firman itu, berjalan di atas jalan yang terang-Nya,
dipimpin oleh Roh Kudus-Nya untuk hidup benar, yang pada akhirnya kita diperkenankan masuk dalam kerajaan Bapa, memuliakan Bapa di surga. Untuk itu pula beliau mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, membarui roh dan jiwa kita dengan pencurahan Roh Kudus-Nya, agar kita lahir baru, agar menjadi manusia baru, manusia yang mampu bisa menerima firman yang merupakan terang bagi kita itu untuk kehidupan kita yang benar, untuk sampai kepada Bapa bersama Tuhan Yesus. Jadi oleh Roh Kudus, semua orang yang diberikan oleh Tuhan Yesus diberi pengertian itu oleh Roh Kudus Tuhan Yesus. Sehingga kita sangat mengamini, sangat sukacita, dan sangat suka melaksanakan firman Tuhan Yesus, firman yang merupakan terang dunia untuk keselamatan jiwa kita. Kita sangat bersyukur kepada Allah Bapa atas anugerahnya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, Allah Bapa yang menjadi manusia, yang memimpin kita dengan Roh Kudus-Nya untuk mengerti seluruh firman-Nya. Terkasih, sebenarnya kalau orang-orang Farisi mau mengerti firman Tuhan Yesus tentang kesaksian beliau bahwa beliau adalah terang dunia, mereka tidak akan jatuh di dalam kesombongan, di dalam keangkuhan, di dalam dosa itu. Tuhan Yesus bersaksi beliau adalah terang dunia, seperti tadi dengarkan. Kedua, Yohanes Pembaptis juga bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mia dapat melihat di dalam Yohanes 1 ayat 34 apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Aku telah melihatnya, aku bersaksi tentang dia, dia adalah anak Allah. Itu kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Tuhan Yesus. Bahkan kesaksian yang ketiga dapat melihat di dalam Matius 17 ayat 5. Di dalam perikop Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Di atas gunung itu beliau bercakap-cakap dengan Musa dan Elia, terlihat oleh 3 orang muridnya. Pada saat itulah terdengar dari awan-awannya, didengar oleh 3 orang murid itu. Apa sabda Bapa yang keluar dari awan itu? Inilah anak yang kukasihi, aku berkenan kepadanya, dengarkanlah dia. Itulah sabda Allah Bapa sendiri, kesaksian yang tidak bisa dibantah, didengar langsung oleh 3 orang muridnya. Allah Bapa sendiri yang bersabda, dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kukasihi, aku berkenan kepadanya, dengarkanlah dia. Jadi orang-orang Farisi kalau mau mendalami, mau membaca kitab suci Perjanjian Baru, akan terbuka, tidak mau menutup dirinya,
Tapi karena ada di dalam hatinya unsur kecongkaan, unsur kesombongan ya, dia tidak percaya. Tetap dia menolak yang menyatakan bahwa Yesus adalah terang dunia ya. Jadi Mia terkasih, yang percaya kepada Yesus bahwa beliau adalah terang dunia adalah orang-orang yang mendapat anugerah dari Allah Bapa Mia. Mereka itu diberikan kepada Tuhan Yesus untuk memperoleh terang di dalam jalan hidupnya, tidak berjalan di dalam kegelapan, mempunyai terang hidupnya, dan akhirnya sampai pada saatnya mereka diperkenankan untuk masuk di kerajaan Allah Bapa bersama dengan persekutuan para orang kudus, para malaikatnya yang kudus, hidup dalam kehidupan kekal memuliakan Allah Bapa. Mia terkasih, dari pemaparan ini, dari informasi ini kepada Mia, informasi yang dipimpin oleh Roh Kudus Mia, sekali lagi kita sangat bersyukur kepada Allah Bapa. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus yang melaksanakan kehendak Allah Bapa, yang membimbing kita supaya kita tidak hilang. Sehingga sebagai tindak lanjutnya Mia, kita mengasihi Allah Bapa dengan segenap roh, hati, jiwa, akal budi kita, dan mengasihi sesama. Mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah Putra, mengasihi Allah Roh Kudus yang satu di dalam Bapa Mia dengan sepenuh hati kita. Kedua, kita hidup di dalam kekudusan Mia, yaitu selalu hidup di dalam kasih, memancarkan kasih, kebenaran dan keadilan kepada sesama yang dituntun oleh Roh Kudus Allah Bapa, Roh Kudus Tuhan Yesus. Yang ketiga, kita sehati sepikir, selalu berjuang untuk sehati sepikir selalu memuliakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang satu di dalam Bapa Mia. Dan yang ketiga, kita menempatkan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita sehari-hari. Itulah Mia, jalan terang yang diberikan oleh Tuhan Yesus atas kehendak Allah Bapa, yang kita dipimpin oleh Roh Kudus-Nya. Mia terkasih, kita sekali lagi sangat bersyukur. Karena itu Mia, mari kita tingkatkan iman kita menjadi iman yang lebih matang, lebih dewasa, menyerahkan diri total diri kita bersama seluruh anggota keluarga kita kepada beliau. Maka kita akan memperoleh terang dunia, terang hidup kita berjalan di atas jalan yang terang, bukan di jalan yang gelap yang memudahkan kita jatuh di dalam dosa. Dengan berjalan di atas jalan yang terang itu Mia, keinginan dunia pelan-pelan dapat kita singkirkan, dapat kita tinggalkan. Keinginan daging, keinginan mata, kesombongan, keangkuhan hidup bisa kita tinggalkan. Kita menjadi umat Allah Bapa yang rendah hati, yang selalu meletakkan diri kita total kepada beliau Mia. Mari Mia,
kita lakukan sebaik-baiknya. Dengan sekali lagi Mia, kita selalu terus meletakkan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupan kita sehari-hari, agar terang dunia ini masuk di dalam kita, merupakan acuan untuk kita hidupnya. Dan kita pada akhirnya nanti dimampukan untuk meneruskan tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yang pada saatnya nanti kita akan bahas tentang itu Mia. Dalam kesempatan berikutnya kita meneruskan tugas yang diberikan Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Allah Bapa, membawa terang kepada sesama, di mana kita harus lebih dahulu terang, berjalan di atas terang itu ya, baru kita bisa memancarkan terang itu kepada sesama untuk memuliakan Allah Bapa. Ya terkasih, demikianlah pokok-pokok pemaparan singkat kami bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Biarkan orang-orang Farisi tidak percaya, kita sangat mempercayainya, dan kita selalu berdoa agar mereka menjadi percaya. Siapapun menjadi percaya bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia, agar mereka juga dijamah oleh Allah Bapa, oleh Tuhan Yesus, sehingga mereka sadar, mereka mengakui Yesus terang dunia dan melaksanakan seluruh firman-nya dan menyatu dengan beliau dalam hidup sehari-hari. Demikianlah yang terkasih apa yang kami paparkan. Marilah Mia, sebagai akar pemaparan ini kita hitungkan sekali lagi Mia. Kami semua mencintaimu Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kami. Mari Mia.
segenap jiwaku akan putih ku cinta kau. Sembah genap jiwaku akan putih ku cinta kau. Cinta kau.
serahkan kami kepada Yesus Putra-Mu, untuk diberi firman-Nya, untuk masuk dalam terang dunia. Kami ditebusnya Bapa dengan pengorbanan yang tiada bandingnya Bapa. Untuk mendamaikan kami laku dengan-Mu Bapa. Kami dibimbingnya dengan Roh Kudus-Nya Bapa, untuk memahami firman-Nya, hidup di dalam kekudusan Bapa, mengasihi-Mu, mengasihi sesama Bapa dengan segenap roh jiwa kami Bapa, untuk bersama-sama Bapa kami
sertine dan Elizabeth Kandina Levi untuk memuliakanmu di surga Bapa dan mohon bimbinganmu selalu untuk anak-anak kami dan biar umatmu terkasih yang memuliakan Bapa. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur yang tak terhingga kepadamu, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, atas anugerah-Mu yang tak terhingga kepada kami semua. Perkenankan dengan bimbingan Roh Kudus-Mu, Allahku, kami memuliakan-Mu selalu, memuliakan Yesus Kristus Putra-Mu dengan bimbingan Roh Kudus-Mu sehari-hari. Agar kerinduanku selalu berkobar setiap hari untuk memuliakan, membawakan kitung pujian syukur sembah dan taat melakukan kehendak-Mu dengan selalu menyatu dengan Yesus Putra-Mu dan meletakkan Tuhan Yesus di dalam pusat kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah Bapa, syukur atas rahmat-Mu, karunia-Mu yang sangat mulia dan terindah ini.